Sobat-sobat cuan yang nasibnya kurang beruntung tahun ini, misalnya nggak dapat THR karena status kekaryawanan ada, kita harus akui begitu kan, atau yang masih prorate misalnya baru pindah kantor itu kan THR-nya kecil. Gimana cara manage? Apakah sama atau ada treat yang berbeda? Iya, ini curhat sedikit nih, saya juga 2 tahun tuh udah nggak terima THR kemarin, baru prorate yang ini, yang 4 tahun lalu juga masih prorate. Jadi paham ya Jadi paham, pertanyaannya. dia sangat relate ini kalau kayak gitu. Jadi biasanya apa yang saya lakukan adalah biasanya walaupun prorate kan ada lah, walaupun ya jumlahnya ya mungkin nggak seperti kita dapat gaji 1 kali gaji gitu ya. Kalau seperti itu ya sudah, kita tunda yang ini berarti. Kita tunda yang ini, kita fokus ke 2 yang ini aja di situ. Nah sebisa mungkin seperti itu. Apalagi kalau udah prorate ya dapatnya, atau enggak ya benar-benar prorate kecil banget karena belum 1 bulan kerja. Ya udah habis itu dia punya berumah tangga gitu. Saya rasa mendingan yang wajib aja dulu. Ini ya sudahlah, di bulan Ramadan ini kita berhemat dulu, nggak masalah. Atau enggak ada kalau emang ini sudah tercover, masih ada sisa, bisa dipertimbangkan untuk investasi atau mungkin buka untuk jadi modal usaha. Supaya nambah income-nya. Di masa yang akan supaya tahun depan bisa lebaran lebih dan bisa memenuhi 3 tabel ini gitu betul. kan. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya boleh dong di-share Mas Akbar nih kan tadi kan sudah di-share begitu sebagai yang juga menjalani baru tahun ini begitu THR. Tapi ada nggak sih tips-tips atau juga celah-celahan nih supaya kita bisa tetap bijak untuk mengelola THR biar nggak jebol? Ya sebetulnya kalau tipsnya itu ya ini selain kita fokuskan ke 2 hal ini ya. Jangan langsung kita pakai, jangan langsung kita pakai gitu. Kalau emang kita sendiri kalau misalnya THR itu jatuh sebelum kita gajian, kadang-kadang kan ada periodenya juga. Sebelum THR dulu berapa lama baru gajian. Jangan dipegang dulu THR-nya. Kita masukin dulu aja ke reksadana pasar uang gitu ya. Nanti ketika gajian kita baru belanjakan uang dari gajian kita, baru itu sisa THR itu kita gunakan untuk nambal yang namanya kekurangan. Misalnya ada misalnya kayak kurang uang belanja atau segala macam, kita bisa tambal dari THR gitu ya. Jadi kita gunakan sebagai backup dana sebetulnya di situ, backup dana untuk kebutuhan Ramadan ini. Karena balik lagi, memang nggak dipungkiri ya Din ya. Jadi di bulan Ramadan ini pengeluaran emang naik gitu. Ya kadang despite harga-harga naik gitu kan, pasti kan ada hal-hal lain juga yang mesti kita keluarkan gitu. Situ. Setuju sih kalau kita bicara soal bulan Ramadan ini harga-harga naik, terutama kalau kita bicara soal bahan-bahan pokok. Kita tahu telur ayam, daging, beras bahkan udah naik sebelum bulan Ramadan. Tapi at the same time, kalau kita masuk ke mall, banyak juga sejumlah tantangan, yaitu diskon Lebaran. Kalau buat saya pribadi masuk tuh kayak yang tadinya nggak niat beli, tapi malah pengen jadi beli karena jadinya harganya kok kayak good deal gitu. Dan ini kayaknya cuma pas bulan Ramadan. Gimana Mas Akbar menanggapi hal ini? Simpelnya ini aja ya, kalau tadi yang saya bilang, terutama nih kalau misalnya buat yang THR-nya masih prorate gitu, yang belum full gitu ya. Tapi yang full pun saya rasa nggak ada salahnya juga ya Dina untuk menerapkan cara ini. Pertama ketika kita masuk mall gitu, kita pengen beli sesuatu gitu, mungkin pengen belanja, selalu ini dulu prioritaskan yang emang kita butuhkan. Ya tadi ya balik lagi ke wajib dan butuh. Nah sekarang kalau kita belanja berarti kan yang butuh, berarti kan sandang, pangan, papan, internet, premi asuransi lah ya. Karena kan balik lagi kalau memang yang butuhnya diintar-intarin gitu, nanti ujung-ujungnya nggak kebeli, uangnya keburu habis gitu. Uangnya habis buat beli yang kita inginkan ya. Terus kedua, kalau bisa tunai aja, dah. Jadi kita nggak usah pakai kredit card gitu. Terserah, walaupun kalau menurut saya sih sebetulnya balik lagi ke orangnya. Tapi kalau memang orangnya bener-bener impulsif, saya rasa baiknya tunai aja. Jadi kita tahu uang kita berapa, ya sudah kita belanja sesuai dengan budgetnya aja. Kalau pakai teman-teman pakai kredit card, teman-teman ibarat pakai financing kan, pakai pembiayaan untuk beli sesuatu. Bisa jadi harga barang itu yang kita beli bener-bener di berapa kali lipat dari kemampuan kita, atau bisa jadi di atas dari total uang THR kita, bisa aja kayak gitu. Kalau emang limitnya besar gitu kan, ujung-ujungnya kita malah terbebani sama yang ini, nggak bisa memenuhi yang ini gitu. Khawatirnya begitu ya. Nah terus kalau misalnya kita balik lagi, kalau memang kita tadi THR prorate segala macam, ya inilah tunda pembelian besar ya. Jika misalnya kayak misalnya kita mau renovasi rumah, pasti kan banyak yang kita keluarkan di situ ya. Kita mau beli mobil di situ. Ya kalau emang keuangan kita juga masih belum sehat, ya udah tunda dulu aja gitu ya. Selama itu kan itu juga bukan jadi prioritas gitu ya. Dan yang terakhir ya udah,
sebelum belanja ya nggak ada salahnya juga kalau investasi dulu. Daripada kepikiran kalau misalnya ada sisa gini, ya udah kalau misalnya teman-teman khawatir kayak gitu, investasi dulu aja nggak apa-apa. Alokasikan aja tadi 10-30%, sisanya belanjakan. Oke, ini yang menarik sebenarnya di poin yang kedua sih Mas Akbar, karena ini dari case aku pribadi. Kalau aku pribadi melihat bahwa ya udah toh bulan ini juga ada THR, kadang aku menggunakan seperti yang Mas Akbar sebutkan tadi kredit card untuk membayar sejumlah. Karena kan kalau kita bilang misalnya kita mau beli baju lebaran kan kita nggak mungkin beli pas nunggu THR jatuh nih. Jadi kadang ada beberapa orang yang memutuskan untuk ya udahlah gesek kredit card aja, toh juga nanti jatuh temponya sebelum THR udah keburu turun, jadi bisa saya lunasin. Boleh nggak sih dengan sistem seperti itu? Ya, it's okay, nggak apa-apa ya. Kita kalau misalnya kita pakai kredit card nggak apa-apa, asal kita jangan membiasakan diri kayak minimum payment kayak gitu. Jangan seperti itu. Kita harus bayar. Jadi intinya begitu. Jadi gunakanlah dengan bijak gitu. Kredit card tuh bukan uang tambahan gitu ya. Itu ya mungkin kita bisa bayarnya nanti. Cuman kadang-kadang yang nanti-nantinya itu tuh yang kadang-kadang yang kontrol dirinya lemah ini. Iya, kadang-kadang mentang karena nanti bayar belinya bisa lebih banyak, belinya di luar kemampuan, itu yang bahaya teman-teman. Saya bukannya anti kredit card, saya juga suka sama kredit card. Bahkan ketika kita pakai bisa cuan juga, Din, karena kan poinnya itu kan nanti bisa jadi pengurang transaksi. Betul. Gitu kan. Kadang poinnya dicek setahun gitu, wah udah berapa poin, 500.000, ya udah belanja gratis kita jadinya kan di situ kan, malah banyak manfaatnya menurut saya. Cuman balik lagi kalau teman-teman kurang baik gitu dalam hal kontrol belanjanya, saya sarankan tunai aja. Tunai aja deh, jangan main di pinggir jurang ya Mas Akbar ya.